Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas arsitektur dan perilaku. Dan hari ini kita akan membahas tentang perlunya pendekatan perilaku dalam arsitektur. Topik yang akan kita bahas yang pertama adalah latar belakang Pruitt-Igoe Housing Project. Yang kedua, desain Pruitt-Igoe Housing Project. Dan kemudian kegagalan Pruitt-Igoe Housing. Dan yang terakhir adalah mengapa diperlukan pendekatan perilaku dalam arsitektur. Nah, saya yakin Anda semua sudah melihat film dokumenter tentang Pruitt-Igoe Housing Project. Kompleks ini berada di kota St. Louis di Missouri, Amerika Serikat, dan didesain oleh arsitek modern Minoru Yamasaki. Proyek ini dibangun tahun 1951 sampai 1955. Terdiri dari 33 gedung berlantai 11 ya, yang tersebar dalam satu kawasan ya. Nah, Pruitt-Igoe ini mulai dihuni tahun 1954, tapi tahun 1960-an itu mulai menurun kondisinya ya. Mulai banyak terjadi kejahatan dan sebagainya, sehingga akhirnya tahun 1972 diputuskan untuk mendemolisir atau merobohkan kompleks ini. Nah, apa latar belakang pembangunan Pruitt-Igoe Housing Project? Pembangunan proyek ini sebetulnya dilatar belakangi oleh meningkatnya kepadatan kota-kota di Amerika pasca Perang Dunia Kedua. Nah, karena peningkatan kepadatan ini kemudian menyebabkan penurunan kualitas permukiman dan kota, ya, serta meluasnya kawasan kumuh di dalam kota. Nah, banyak warga kulit putih yang meninggalkan kota kemudian pindah ke pinggiran kota, sehingga kawasan pusat kota itu didominasi oleh warga kulit hitam. Nah, karena mereka memiliki pendapatan yang rendah sehingga kawasan di dalam kota itu menjadi kawasan kumuh. Nah, proyek Pruitt-Igoe ini sebetulnya merupakan upaya pemerintah untuk mempertahankan nilai tanah di dalam kota, ya, dengan membangun daerah hunian di sekitar distrik pusat bisnis. Nah, dari lokasinya, Pruitt-Igoe itu terletak di lingkaran sekitar pusat bisnis. Jadi sebetulnya ini sebagai upaya dari pemerintah kota untuk memfasilitasi warga yang berpendapatan rendah supaya mereka lebih dekat ke tempat pekerjaan mereka. Kemudian juga harganya terjangkau dan di situ terdapat retail, kemudian ada perumahan untuk warga dengan pendapatan beragam, juga ada taman, ya. Nah, apartemen itu dilengkapi dengan air panas dan air dingin, kemudian perlengkapan rumah tangga yang modern dan radiator. Prinsip desain pada Pruitt-Igoe Housing ini mengikuti prinsip desain arsitektur modern, yaitu denahnya berpola, kemudian juga ada pemisahan pejalan kaki dari kendaraan, ada ruang terbuka di antara blok, kemudian juga unit-unit memasukkan banyak cahaya matahari. Nah, karena isu ras itu sangat sensitif di Amerika, untuk perumahan Pruitt-Igoe ini, pengelola memutuskan untuk memisahkan. Jadi, kompleks Pruitt itu diperuntukkan bagi warga kulit hitam, sedangkan Igoe itu diperuntukkan bagi warga kulit putih. Minoru Yamasaki punya keyakinan bahwa desain yang rasional itu akan membuat orang berperilaku lebih baik. Jadi menurutnya tidak ada masalah ya dari latar belakang budaya, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya. Kalau kita ingin membuat mereka berperilaku lebih baik, maka dengan ditempatkan di desain yang rasional, perilaku mereka akan lebih baik. Ya. Itu keyakinan dari Minoru Yamasaki. Nah, sayangnya di Pruitt-Igoe ini muncul berbagai masalah, ya, yang sebetulnya berkaitan dengan manajemen dan juga desainnya. Masalah yang pertama
ini berkaitan dengan harga perumahan yang murah ya, harga apartemen yang terjangkau dan murah, dan sayangnya kompleks ini tidak menerima subsidi dari pemerintah. Karena tidak adanya subsidi ini dan biayanya yang murah, itu ternyata ada konsekuensinya ya. Jadi konsekuensinya adalah menurunnya kualitas perawatan dan pelayanan, sehingga kenyamanan penghuni itu menjadi kurang. Jadi karena kurangnya anggaran untuk perawatan dan operasional, sering terjadi masalah pada elevator, kemudian listrik, gas sering mati, kemudian juga pipa air panas itu tidak dilindungi dengan insulator. Nah, masalah yang berikutnya adalah sistem pengelolaannya, sistem operasional yang ini diusulkan oleh arsitek, yaitu sistem skip-stop elevators. Jadi, lift atau elevator itu tidak berhenti di setiap lantai. Elevator hanya berhenti di lantai-lantai tertentu saja. Nah, sebetulnya tujuan dari arsitek itu bagus ya. Jadi orang diminta turun di lantai tertentu, kemudian mereka nanti akan lewat tangga naik ke lantai di atasnya atau turun ke lantai di bawahnya, yang memungkinkan interaksi sosial dengan penghuni yang lain. Nah, sayangnya arsitek kurang mempertimbangkan tangga yang digunakan oleh penghuni untuk berjalan turun dan naik ke lantainya itu adalah tangga darurat yang gelap ya. Jadi sering terjadi kejahatan di tangga ini ketika penghuni turun dari elevator. Kemudian masalah mendasar yang lain yang cukup pelik adalah adanya perbedaan ras. Ya, jadi meskipun sudah dipisahkan di PRUD dan di AIGO, tetapi ternyata perbedaan ras ini juga masih menjadi isu yang sensitif ya, sehingga menimbulkan friksi di antara para penghuni yang ada di PRUD AIGO Housing Complex. Kemudian kalau kita lihat di denahnya, di sini kita lihat denahnya ditata secara linier, sehingga banyak ruang publik ini menjadi ruang yang sulit untuk diawasi, ya karena adanya penataan yang seperti ini. Dan bangunannya cukup tinggi, 11 lantai, ya, sehingga tidak ada komunikasi secara visual dari orang yang tinggal di dalam bangunan dengan mereka yang sedang berada di ruang terbuka di luar ya. Selain itu juga di kompleks ini tidak ada fasilitas untuk bermain ya, untuk anak-anak ya, playground tidak ada sampai warga memprotes pengelola, itu baru kemudian dibuat ada playground. Nah, desain yang lain yang menimbulkan masalah juga adalah koridor-koridor yang panjang dan tidak terawasi dari apartemen ya. Karena tidak terawasi sehingga koridor ini memungkinkan orang untuk melakukan kejahatan ya. Beberapa contohnya adalah kalau di sini kita lihat ada vandalisme ya, ada grafiti, kemudian orang membuang sampah gitu sembarangan di situ karena memang merasa tidak ada yang mengawasi. Kemudian masalah yang berikutnya adalah pintu masuk ke bangunan ini terletak di plaza terbuka yang tidak terawasi ya. Kalau di sini kita lihat semua jendela menghadap ke sini ya. Ini sebetulnya jendela menghadap ke ruang terbuka ini. Tetapi tidak ada pandangan secara langsung ke bagian depan ini, bagian teras ya. Sehingga meskipun ini ruang terbuka tetapi menjadi tempat yang rawan untuk terjadinya kejahatan. Nah, karena banyaknya kejahatan ya, baik pembunuhan, perkosaan, kemudian tindak kekerasan, vandalisme itu terjadi di kompleks ini, akhirnya pemerintah memutuskan untuk merubuhkan kompleks PRUD AIGO Housing ya, tahun 1972 sampai 1976. Bagi banyak orang dirobohkannya PRUD AIGO Housing Complex ini
dianggap sebagai simbol kegagalan arsitektur modern, ya. Meskipun sebetulnya kalau kita telusuri, permasalahannya bukan hanya dari desain, ya, tetapi juga ada masalah dari manajemennya. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa desain seperti tadi itu misalnya koridor, kemudian komunikasi antara ruang dalam dan ruang luar, kemudian desain-desain ruang terbukanya itu juga mendorong terjadinya kejahatan. Nah, selanjutnya kita bertanya mengapa perlu adanya pendekatan perilaku dalam arsitektur. Ya, saya akan tampilkan beberapa contoh yang memungkinkan Anda untuk memikirkan alasan perlunya pendekatan perilaku dalam arsitektur. Ini adalah yang pertama, ya. Jadi di sini kita lihat ada perilaku yang tidak terwadahi oleh desain. Dari mana kita tahu ada perilaku yang tidak terwadahi oleh desain? Kita lihat dari adanya jejak fisik ini, ya. Jadi meskipun sudah disediakan sidewalk atau trotoar di sini, kemudian ada penanda bahwa orang diminta untuk menggunakan sidewalk, tetapi kita tetap melihat ada jejak fisik di sini yang membuat rumput menjadi gundul. Jadi artinya jalur ini hampir selalu dilewati oleh orang, sehingga rumput tidak bisa tumbuh di sini, ya. Nah, ini artinya desain ini sebetulnya tidak mengakomodir perilaku orang yang cenderung untuk mengambil jalan pintas. Contoh yang lain adalah jemuran, ya. Jadi ini menunjukkan adanya perilaku yang berbeda antara mereka yang tinggal di negara tropis dengan mereka yang tinggal di negara subtropis, ya. Di negara subtropis tidak ada jemuran seperti ini. Tetapi di negara tropis, karena orang ingin memanfaatkan cahaya matahari daripada harus menggunakan pemanas atau pengering pakaian yang listriknya sangat mahal, ya. Jadi orang cenderung untuk menjemur pakaiannya. Ketika jemuran itu tidak diwadahi, tidak disediakan, maka yang terjadi adalah seperti ini, ya. Kemudian juga ini ada adaptasi desain, ya. Kita lihat ada adaptasi desain yang dibuat untuk mewadahi perilaku yang awalnya tidak dipikirkan, atau barangkali perilaku ini tidak ada, ya. Kebutuhan awalnya tidak ada, tetapi kemudian ada kebutuhan baru, kebutuhan akan rem, ya, sehingga ada ditambahkan di sini. Contoh yang lain ini saya temukan di sebuah tempat penitipan anak, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa arsitek barangkali awalnya tidak memikirkan ini perilaku anak-anak yang suka memanjat, ya. Jadi anak-anak kecil suka memanjat di sini, dan karena berbahaya sehingga akhirnya pengelola memutuskan untuk memasang tutup, ya, di railing ini. Nah, jadi mengapa kita perlu pendekatan perilaku dalam arsitektur? Kita akan diskusikan ini di kelas daring. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.